Hari ini aku bakal sharing bareng Furkon dengan tema Revolution 4.0 Era Challenging Young Generation to Play Character Through Public Speaking. Jadi sebelumnya video ini dibuat because I want to encourage young generation and wanna tell them that how important is public speaking. Jadi sebelum aku mulai, aku mau perkenalkan sosok hebat kelahiran Sukabumi nih yang bakal Bah, share as much tentang bagaimana maintain our competence on public speaking, especially in this pandemic season. Okay, here we go. ya buat teman-teman semua, kenalin nih, aku Furkon dari Sukabumi. Kebetulan nih lagi nyari ilmu ya di Unmul, satu kampus juga sih sama Kak Mega. Ya inilah dinamika anak rantau ya, berproses. Tiba-tiba diajak bikin video bareng sama Kak Mega nih. Ya selebihnya pengalaman ala kadarnya aja ya, bukan ala kadarnya sih, tapi itulah proses selama di kampus. Nggak banyak sih, dikit aja. Waduh, jangan merendah diri gitu dong. Kalau dilihat-lihat Bukan ngerendah. di organization experience-nya nih mantap nih, ketua, wakil presiden, ketua-ketua pokoknya, lalu work experiences-nya, Ini terjun di eksekutif, langsung diamanain jadi ketua sama teman-teman, gokil banget rasanya. wow. Tapi ya, kalau kita ngebatasin diri kan, gitu-gitu aja. Jadi coba keluar, ya alhamdulillah teman-teman percaya, jalan gitu. Sampai lanjut tahun berikutnya di BEM, jadi wakil presiden BMKM Unmul. Nah, tantangan berat sebenarnya, tapi coba aja ya kan. Iya, Papa tuh coba aja dulu ya kan. Lalu Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Unmul tahun 2020 berarti sekarang lagi menjabat ketua kami ya. Ya, tahun ini Kak, jadi amanahin sama teman-teman di kami. Nah, ya inilah dinamika dalam kampus Kak, banyak banget dan perlu kita coba satu-satu gitu ya. Kemarin udah di internal kampus, sekarang coba deh experience-nya di eksternal kampus kayak gimana dinamikanya. Jadi jangan sampai dah keluar kampus masih penasaran gitu dengan organisasi segala macam. Kalau bisa ya organisasi ini batu loncatan gitu buat kita bisa gerak lebih jauh lagi di pasca kampusnya. Wah, that's Kalau great. KMG kayaknya lebih banyak pengalamannya kalau itu nih. Bahkan Waduh, udah nerapin ya. aku lebih suka pengalaman organisasi nggak banyak juga sih sebenarnya, cuma kalau nasional ada dulu Isma Farsi kita ya. Dan itu pun aku cuma Beuh, bisa lalu di himpunan, lalu lanjut wakil gubernur, maksudnya wakil gubernur BEM, lalu lanjut sekretaris Ikatan Alumni Farmasi Unmul. Padahal aku pernah juga pengalaman kerja di rumah sakit swasta, dan juga magang di DPRD provinsi. Setiap achievement yang kita dapat itu suatu kebanggaan buat diri sendiri. Okay, I think it's enough for introduction. In the first session, kita bakal sharing apa sih public speaking. Oh ya, buat teman-teman, kita bakal sharing tentang public speaking as our theme before. Jadi, pertama-tama kita mau nanya nih, apa sih public speaking itu? As we know, public speaking is very important ya dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, dan sebagian besar public speaking ini sangat berpengaruh terhadap self-confidence untuk mencapai kesempatan besar dalam hidup kita, terutama dalam membangun karakter dan pencapaian-pencapaian lainnya. Now, menurut Furkan sendiri nih, public speaking itu apa? ya menurutku public speaking ini kayaknya teman-teman udah banyak tahu gitu, bahkan udah sering diucapin tiap hari ya kan, tanpa kita sadari kita udah praktekin itu gitu kan setiap hari. Cuman yang jadi beda dari public speaking nih, kadang kalau orang ngomong biasa aja tuh orang nggak takut gitu, pede-pede aja orang ngomong satu sama lain, ngobrol dengan teman-temannya, bahkan eh, ngelawak depan kelas segala macam orang pede aja. Tapi kalau dengar kata public speaking orang langsung kayak, kok apa nih, makanan apa gitu kan, suatu Iya. hal yang kayaknya beda banget gitu kan, padahal ini sama aja bentuk komunikasi kita sama sekelompok gitu kan, di depan orang umum, baik kita kenal ataupun enggak, namanya juga umum kan ya, bebas-bebas aja gitu. Rata-rata orang nilai public speaking itu kayak ceramah, pidato gitu kan, Hmm. padahal kalau kita ngelihat di perkembangan zaman sekarang nih, public speaking tuh jauh lebih dari itu gitu manfaatnya. Bahkan maknanya sendiri menurutku
beberapa hal bisa dibilang jadi public speaking juga. Bahkan kayak gini pun ya ini public speaking menurutku gitu kan. Iya, Gimana iya. kemampuan kita bicara di depan umum. Walaupun ini sekarang kita bicara di depan layar kamera masing-masing ya. Tapi ya namanya dunia udah berkembang gitu kan. Semua orang juga udah banyak bisa ngakses apapun gitu tanpa batas. Mungkin menurutku ya tadi Kak, bicara di depan umum, apapun yang dibicarain, ya itu masuk dalam jenis public speaking gitu. Kalau Ya. hanya public speaking aja ya. Iya ya. Dari tadi semua dijelaskan sebenarnya public speaking itu simple aja ya sebenarnya kan nggak usah terlalu maksudnya menekankan bahwa public speaking itu harus formal, informal juga bisa gitu. Yang penting kita melatih self confidence kita di depan orang-orang gitu dan itu harus memang dilatih terus gitu. Oke, di era revolusi 4.0 ini ya, kira-kira urgensinya public speaking itu menurut Furkon gimana? Terutama di era ini dan selanjutnya gitu. Urgensinya kita harus Nah, mengetahui public speaking itu, melatih public speaking itu gimana. di era sekarang ini menurutku penting banget ya. Bahkan apa sih ya di atasnya penting tuh sangat fundamental banget lah buat anak-anak sekarang terkait public speaking gitu. Hal pertama yang aku lihat ya, public speaking penting tuh pertama kali aku ngerasa itu penting banget Kak. Itu ada di kampus ketika ada konferensi ini aja, konferensi lokal mahasiswa kehutanan ya, konferensi Silva Mula Warman. Kita nih lagi dengerin gitu, pendapat-pendapat senior semua ngomong gitu kan. Tiba-tiba ada salah satu senior yang ngomongnya kurang ini gitu ya, kurang apa ya, isinya bagus gitu yang mau dia sampaikan, tapi dia ngomong nggak pede, ngomong putus-putus, gagap-gagap gitu kan. Ya mungkin tuh karena saking groginya dia ya bicara di depan banyak orang, depan alumni gitu kan. Sampai di situ aku ngelihat, oh, rupanya nih public speaking nih penting banget gitu buat kita lebih up lagi gitu ya, buat kita ngembangin diri, buat kita ngembangin karir kedepannya, rupanya penting banget. Bayangin aja, seandainya itu forum internasional, semua orang ngomongnya keren gitu, kita juga bisa punya isi yang keren, tapi kita nggak bisa ngungkapin isinya itu gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak apa ya membatasi diri kita dengan hal yang tadi gitu, grogi segala macam. Nah kalau aku sendiri udah nyoba ngelawan grogi itu udah dari sekolah menengah pertama ya, puncak-puncaknya mungkin di SMA. Waktu itu ada lomba dongeng bahasa Jepang. Nah Wow. aku masih kelas 1 Kak, masih awam banget yang namanya belajar bahasa Jepang gitu ya. Ngomong aja masih kaku, tapi waktu itu ada tes siapa yang mau daftar. Bayangin di satu sekolah tuh nggak ada yang mau daftar bahasa Jepang karena tadi nggak ada yang pede buat ngomong. Padahal menurutku ya waktu dulu aku mikirnya teks itu bisa dihafal ya kan. Walaupun akhirnya kita belajar juga untuk memahami setiap frasanya, setiap maknanya gitu kan. Dari kata-kata apa dari huruf-huruf kanji itu kan kita coba gali lebih dalam lagi nih maksudnya huruf ini apa gitu. Sampai kira kita bisa paham gitu makna dari bahasa Jepang. Nah waktu itu ada lomba dongeng bahasa Jepang tingkat Jawa Barat. Satu sekolah nggak ada yang mau daftar. Akhirnya guru milih ini siapa yang paling jago bahasa Jepangnya. Ada dipilih tuh 2 orang cewek, 4 orang cewek tuh anak bahasa. Nah aku kebetulan waktu itu belum kurtilas ya, jadi masih kelas 10 biasa gitu kan, belum klaster IPA, IPS atau bahasa gitu. Nah, karena guru bahasa Jepangnya wali kelas, ya aku ngobrol-ngobrol lah sama beliau. Akhirnya beliau ngeyakinin, udah pede aja, teks tuh bisa dihafal, ya. Ya akhirnya aku up tuh. Oke Pak, aku berani deh ikut seleksi nih, tes bahasa Jepang. Pas seleksi, kebetulan yang ditempatkan untuk lomba baca dongeng, lomba dongeng bahasa Jepang, itu aku Kak. Aku sama temanku yang cewek, yang 3-nya lagi, kan tadi ceweknya 4 ya, yang masuk kategori. Yang 3 itu masuk ke lomba kayak nulis, pidato. Nah, pas di dongeng, ya ibaratnya aku nih kayak tim-tim hore aja gitu ya, bukan unggulan dari sekolah. Kayak support-support aja, yang penting lucu, yang penting ini gitu kan. Nah, yang satu lagi tuh dia hafal banget, keren dah. Aku Lidra namanya. Dia hafal mati, speaking depan orang bagus.
Tapi pas hari H lomba, dia speaking depan juri tuh kayak grogi banget. Padahal yang di depan dia itu cuma juri aja, nggak ada penonton gitu. Nah itu yang ngebuat menurutku ya, pas jurinya evaluasi, ini yang ngebuat nilainya tuh agak turun gitu. Nah sedangkan aku nih ya, aku nggak hafal banget tuh. Sampai hari H, teksnya tuh aku belum hafal, Kak. Oh, Tapi ada alat peraga kan. Nah di alat peraga tuh aku tulis teksnya. Karena aku ngeliat orang lain pada grogi, pas masuk ruangan, aku berusaha all out aja gitu. Ya namanya masih amatiran ya, yang penting berani dulu deh. Ngomong apa aja, gayanya sampai menurutku kayak over banget ya, saking kita berusaha ngilangin rasa groginya. Nah di situ aku tampilnya kayak over banget, berlebihan lah. Baru kita baca, tapi kayak nggak ketahuan baca. Padahal tuh kalau yang udah sama-sama kenal, dia tahu, oh ini anak ini baca nih. Tapi orang-orang lain dari sekolah lain, jurinya bahkan, nggak tahu kalau aku tuh baca teks. Nah pas pengumuman dibilang paling bagus, sampai akhirnya juara 1 ke Jawa Barat. Wah, wow, gokil banget kan ya. keren Cuman banget. modal pede aja gitu. Sedangkan yang Iya. latihan tiap hari, aku juga sama latihan tiap hari gitu. Tapi Lidra ini dia lebih perfect lah secara fasihnya ya, vokalnya gitu kan. Dia lebih ngelotok, baru hafalnya udah hafal mati, gerakannya jadi, tapi pas di hari H dia grogi. Nah dia sayangnya pas hari itu belum beruntung di situ gitu. Nah sedangkan aku yang modal pede aja bisa dapat gitu ya. Nah di situ aku mulai belajar lagi gitu. Aku rasa kalau modal pede aja isinya kosong gitu ya, ini kita nggak bisa mengarahkan orang buat kemana sih yang mau kita sampai ini gitu kan. Nah dari situ aku coba mempelajari lebih dalam lagi tentang public speaking, Kak. Jadi coba lagi eksplorasi gitu kan, dan jangan ngebatasin diri dari rasa takut tadi gitu. Kalau kita ngebatasin diri kita dengan rasa takut, ya udah diri kita bakal tertutup sampai di situ aja gitu kan. Ya salah satu syarat untuk berpublic speaking yang baik gitu ya, minimal kamu berani dulu gitu. Kuatin mental, berani all out. Selebihnya kita bahas lagi nanti gimana bisa berpublic speaking dengan otentik gitu ya, punya nilai-nilai sendiri gitu dari teman-teman. Karena sayang banget kalau kita nggak tahu di mana nilai kita sebenarnya gitu kan dalam berbicara. Ya aku ini ngomong kayak cadel ya, terutama dalam huruf N gitu ya. Orang kan cadel huruf R. Aku ini beberapa huruf yang itu kayak nggak jelas ngomongnya. Ini udah lama gitu kan, tapi aku rasa ya ini mungkin kelebihan yang dikasih oleh Allah gitu ya, buat aku bisa lebih show up lagi, buat bisa lebih apa ya, eksplorasi lebih dalam gitu. Jangan berhenti sampai di sini dan akhirnya minder. Ya udah kita nggak bakal ngembang gitu. Tapi kalau kita berani untuk ngelewatin batas kita, ini bakal melejit banget buat teman-teman, terutama dalam karir teman-teman ya khususnya. Karena yang masih di kampus nih, kita ya ibaratnya kampus sebagai laboratorium manusia, gimana kita belajar lebih dalam gitu kan, gimana kita bisa berkomunikasi sama mahasiswa, ngerasain dinamikanya, ngerasain konfliknya. Harapannya apa? Biar kita nanti pasca kampus turun ke masyarakat itu udah bisa ngelewatin tahap-tahap kayak gini, tahap-tahap grogi, tahap-tahap membaca pikiran orang, tahap-tahap ngelihat gimana sih orang ini sebenarnya maunya apa gitu masyarakat tuh. Karena ya nggak bisa disamain gitu kan pola pikir teman-teman di kampus dengan pola pikir teman-teman masyarakat. Nah, kayaknya Kak Mega ini udah ngelewatin fase itu dan udah up banget gitu yang ngerasain konflik di kantor gimana. Kayaknya harus belajar juga nih sama Kak Mega kayak gitu. Aduh. Kalau aku kebalikannya Furkon. Kalau Furkon Gimana tuh, Kak? kemarin dengan modal percaya diri bisa menang. Aku zaman SMA itu dipercayain ikut lomba speech atau pidato bahasa Inggris. Jadi Oh. selama hampir 2 tahun aku tuh ikut pidato lomba-lomba speech bahasa Inggris. Aku nggak pernah menang. Oh. Aku nggak pernah menang. Kenapa tuh, Kak? Jadi gini, aku tuh hebat dalam menyusun kata-kata, maksudnya membuat teks writing dalam bahasa Inggris gitu. Bisa lah. Lalu tapi aku udah hafal nih, aku udah performnya udah bagus banget nih, mantap pas latihan, sama yang kayak kamu bilang. Tapi pas di depan juri, aku itu selalu namanya punya kayak apa sih kalau demam panggung itu ya, tangan dingin, keringatan, lalu semua yang ada dalam pikiran tuh blank gitu. Jadi aku nggak pernah menang,
tapi aku bisa perform gitu, tapi ya gitu kaku-kaku segala macam, tapi aku masih dipercayain. Jadi aku bilang gini sama aku harus lawan ketakutan aku nggak apa-apa, masalah menang itu nggak masalah, masalah aku grogi atau itu aku harus lawan gitu, aku harus maju terus lagi dikasih kepercayaan buat lomba, ya udah maju aja terus gitu. Dan aku lomba terus walaupun nggak pernah menang, tapi dengan berkat itu aku nggak tuai langsung ya hasilnya, dan aku menuainya setelah lulus, aku masuk kampus, aku masuk organisasi, aku beranikan diri lagi untuk tampil, dan sampai sekarang aku juga percaya kalau modal yang masa-masa lalu aku belajar itu aku sudah mulai tuai gitu dalam dunia pekerjaan, bahkan perform di pernah kerjakan dan perform di presentasikan diri aku di Ya, depan kayak orang-orang besar gitu, sehingga mereka mau percaya sama aku gitu, maksudnya mereka mau, maksudnya open minded, open sharing mereka, knowledge mereka, kayak ilmu-ilmu yang kita punya, karena kemampuan kita berinteraksi, dan itu menurut aku di era sekarang itu kita butuh banget namanya kemampuan berinteraksi dengan orang-orang bener gitu. Kak. Karena suatu hari nanti kita butuh tuh, bukan suatu hari aja, saat ini pun kita butuh, entah mau melamar pekerjaan. Jadi dulu aku tuh lulus S1, aku percaya sih yang namanya ini ya, kerja bukan makin orang dalam sih, kasar banget ya kalau ya by someone we know gitu, maksudnya dari kenalan gitu. Aku percaya banget itu, karena itu memang pada saat ini kenyataannya memang banyak yang orang-orang, Banyak ya. ya banyak banget gitu, orang terima kita karena dia tahu kita gitu. Dan aku maunya teman-teman jangan mensalah artikan ini, bukan maksudnya Hmm. kamu meng-apply kerja dan keterima atau meng-apply kuliah keterima karena orang dalam, tidak. Tapi karena orang dalam itu tahu kemampuan kamu, bahwa oh anak Nah, ini cakep. bisa gitu. Mereka mereka nih, oh public speaking-nya bagus, mempresentasikan diri mereka, kemampuan mereka tuh bagus, mereka percaya diri. Dan akhirnya kamu diterima karena hal itu, bukan karena kamu orang tuamu gini berpengaruh, tidak. Kalau aku sih, menurut aku gitu, urgensinya kenapa public speaking itu. Aku pernah dengar cerita nih dari salah satu senior di BEM ya. Dia sekarang banyak kegiatan di IO. Jadi IO yang dia kelola nih, dia bukan ngelola, ya dia ngelola IO sekarang. IO-nya tuh krisis orang yang bisa presentasi depan banyak orang gitu. Padahal orangnya di dalamnya bagus-bagus isi otaknya gitu kan, terkait konsep segala macam. Tapi dia nggak bisa mempresentasikan apa yang dia pikirkan itu. Jadi sayang banget menurut tuh. Orang punya pemikiran bagus, diajak berpikir, diajak konsep jalan, tapi dia nggak bisa ngejelasin ke yang lain. Nah, gimana mau nyambungnya gitu kan komunikasi dengan yang lain ya. Ibaratnya anak teknologi deh, misalnya dia bikin program gitu kan, yang udah dibikin lama, baru dia presentasiin ke bosnya pakai bahasa anak teknologi, kan bosnya ini kurang paham ya kan. Gimana cara nyampein program yang dia bikin ini dengan bahasa-bahasa yang bisa dicerna oleh bosnya tadi gitu. Iya. Jadi Iya gue sih. rasa memang penting banget Kak, public speaking ini kalau bisa dibilang ini menu utamanya di era sekarang ya. Iya. Kalau nggak bisa public speaking mungkin kita bakal banyak tenggak tertutup gitu aja gitu. Iya, jadi kayak garis besarnya gini juga. Kadang kita punya teman nih, mungkin kalian pernah merasakannya. Kok teman aku ini dulu, perasaan aku dia peringkat 1 terus gitu. Maksudnya nggak peringkat 1 pun, tapi dia unggulan gitu di kelas dan segala macam di angkatan gitu. Tapi kenapa saat berapa tahun kemudian, saat kayak kita udah masa-masanya bekerja, kok yang biasa-biasa aja ini kerjanya bahkan salary-nya lebih besar gitu, maksudnya kedudukannya lebih tinggi dibandingkan si pintar ini gitu. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih? Maksudnya dulu nih pinter nih, pasti ini udah jadi ini nih orang sukses nih kayak gini-gini. Tapi ternyata lu yang biasa-biasa aja malah lebih itu, maksudnya itu teman kamu yang biasa-biasa aja malah lebih hype gitu dapatnya. Aku ngalamin ya kondisi yang kayak gitu. Ngelihat teman-teman yang dulu ini banget, kok sekarang malah dia yang nurun gitu kan. Nah, itu nggak tahu mungkin problemnya dari mana. Ya, tapi kalau aku rasa kalau kita kaitkan lagi dengan public speaking nih ya, dulu kan memang
anak-anak sekolah dasar tuh masih jarang diajarin tentang nilai langsung dari leader, nilai langsung dari public speaking gitu kan ya. Mungkin kita ada diajarin tapi nggak tahu insight-nya tuh bakal ke sana gitu kan. Nah, kalau kita ngeliat kurikulum anak-anak SD sekarang itu udah keren-keren banget ya. Public speaking udah masuk ke sana, leadership Iya, udah iya. masuk. Jadi kalau anak-anak kampus nih di trainingnya masih ada public speaking, wah ini bakal disamain dengan trainingnya anak-anak SD. Iya, soalnya di Medan itu juga ada tempat les gitu, les Hmm. khusus public speaking buat anak-anak. Jadi semenjak kecil itu public speaking udah dilatih public speakingnya. Tapi yang sekarang aku merasakan generasi-generasi kita ini banyak yang kayak belum berani menampilkan diri mereka di depan. Jauh saja deh presentasi di kelas deh. Kadang masih Nah, ada ya yang gugup-gugup gitu. Padahal cakupannya kita-kita aja gitu. Maksudnya nggak percaya, merasa nggak pinter, merasa nggak mampu, dan segala macam. Maksudnya sudah merendahkan diri sendiri belum mencoba gitu. Padahal kita nih yang, maksudnya kayak aku nih yang biasa-biasa aja, yang nggak, saya nggak pinter, ya modal pede aja. sama mungkin kayak aku juga kayaknya standar aja gitu. Tapi modalnya berani dulu, pede baru kita ngegali gitu. Hmm. Beberapa hal kayak di kampus tuh pertama kali jadi ketua Lem Silva tuh kan diminta oratin paling berat itu pas orasi gitu. Dimana orasi ini kita harus punya feel semangat, harus paham dengan konflik yang sedang dibangun anak-anak gitu kan. Terus konfliknya harus ada TikTok juga nanti dengan anak-anak. Pertama kali aku orasi tuh garing, gemeter kak. Asli tuh, wah pulang-pulang langsung belajar. Kayak apa nih orasi nih ya, nanya-nanya ke yang lain. Jadi kalau misalnya aku diem aja pas waktu itu, oke otomatis kita nggak akan ngembang. Tapi kalau kita berani nanya, berani kepo lagi deh tentang hal yang kita belum bisa gitu ya. Nah ini kayaknya bakal nge-up gitu. Mau nggak mau tuntutan ketua ya waktu itu setiap agenda pasti diminta sambutan. Padahal tuh hal yang paling nyebelin ya menurutku sambutan tuh karena hanya sedikit formalitas aja. Itu bukan agenda intinya. Agenda intinya kan pasca sambutan ya. Hmm. Sambutan tuh kayak cuap-cuap sederhana gitu kan. Tapi kalau sambutan buat LPJ itu jelas harus yang ditunggu gitu ya. Ya Ya. tapi menurutku tuh banyak ini ya pelajaran yang diambil gitu kalau kita aktif di lembaga kampus atau aktif di lingkungan sekitar gitu ya. Terkait public speaking secara nggak langsung itu bakal terasa. Karena banyak kader-kaderku di Silva dan di BEM awalnya mereka grogi gitu kan. Tapi karena kita latih ngomong dulu gitu kan di lingkaran belajarnya, di lingkaran grup di apa departemennya, baru di internal BEM sampai akhirnya dia berani show up lebih jauh gitu kan. Nah, karena aku rasa lingkungan dulu gitu yang ngebangun kita buat berani ngomong. Kalau kita di lingkungan yang memang ya udah standar-standar aja nggak ada apa ya inovasi buat gerak lagi gitu, bakal stuck sih menurutku kak. Urgensinya kita harus mampu public speaking itu ya karena banyak kesempatan-kesempatan yang akan kita miss kalau kita nggak bisa mempresentasikan diri kita dengan maksimal gitu. Jadi nggak usah takut salah, nggak usah takut, oh aku nggak tahu, aku nggak ngerti gitu. Dan itu akan menyusul dengan sendirinya ketika kita sudah berani tampil gitu. Otak kita ini akan saling berinteraksi untuk menggali semua yang apa yang ada di pikiran-pikiran kita sebelumnya, bahkan pengalaman-pengalaman yang lama pun bisa tergali kan ketika kita Nah, berani tampil gitu. Menurut aku, oke, di masa pandemik ini kan aku rasa makin banyak ya generasi muda yang mulai pasif gitu akan kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan yang untuk pengembangan diri gitu. Contohnya aja nih di hari-hari normal sebelum pandemik, biasanya kan kita buat berbagai macam program, aksi-aksi sosial yang gitu yang istilahnya membuat kita mempresentasikan diri kita di publik secara langsung gitu dengan segala kreativitas pikiran dan pengembangan pola pikir. ya Jadi, apa-apa harus online, bahkan pergerakan juga terbatas. Jadi bahkan beberapa teman-teman yang istilahnya bisa dibilang hampered by facility juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas pengembangan diri, terutama yang tinggal di kampung atau yang punya yang kendala sinyal dan segala macam gitu. Nah, menangani hal tersebut menurut Furkon apa aja nih tips-tips terutama pada
musim pandemik ini supaya kita tetap bisa meningkatkan kemampuan public speaking kita, bisa tetap berkontribusi dan tetap melakukan hal-hal yang istilahnya tidak mengurangi sedikit pun aktivitas kita ketika normal sebelumnya gitu. Terutama mahasiswa sini yang kayak sekarang kita kan nggak masuk kampus ya, mungkin sampai awal tahun depan mungkin baru masuk, masa ya kita pasif mulu ya kan gitu. Jadi Bener gimana ya. gini nih Ya supaya ini jadi tantangan berat ya buat anak-anak yang ekstrovert gitu ya, terutama kayak aku sendiri gitu. Yang memang bisa gerak dan bisa eksplor lebih jauh, seandainya tatap muka langsung, ngobrol, ketemu gitu kan. Diskusiin secara langsung tuh kayaknya lebih asik gitu. Tapi di kondisi kayak gini, mau nggak mau kita harus nge-upgrade diri kita juga gitu. Makanya tadi aku bilang di awal, jangan sampai kita ngebatasin diri gitu dengan keterbatasan kita ya, kita ngerasa ya udah deh kita terbatas jadi kita cuma sampai sini aja gitu kan, kayak apa aja. Jadi keterbatasan itu coba kita lawan ya, karena namanya kreativitas dalam diri itu nggak boleh terlalu lama dipendam, karena kalau kelamaan dipendam ya kita bakal luntur gitu kreativitasnya. Mau nggak mau kreativitas harus terus digali. Jadi yang aku coba tangani ya dengan teman-teman setongkrongan gitu ya, setongkrongan. mantap. Gini Kak, kita tetap ngopi bareng, kita tetap diskusi bareng, tetap nyampein apa pesan-pesan yang biasa kita diskusiin kalau nongkrong, masalah politik, masalah kampus, masalah pasca kampus gitu kan, life plan kita masing-masing. Ngopinya tetap sama, tapi kita bedanya ngobrolnya lewat kamera masing-masing gitu. Nah, kita ada jadwal rutin nge-zoom, ada jadwal rutin diskusi, apalagi buat teman-teman ini kayak aku di kami nih ya, masih banyak gitu problematika di dalam kampus dan juga isu-isu luar kampus yang terus update tiap hari gitu kan. DPR memang ada-ada aja dah, tiap harinya ada aja RUU yang dibikin tuh yang menurut kita nih RUU-nya tiba-tiba muncul gitu kan, nggak ada pembahasan, nggak ada apa-apa, dan kita harus terus update kayak gitu. Mau nggak mau kita tetap ngopi bareng tapi lewat Zoom gitu ngopinya, atau lewat aplikasi lainnya yang teleconference, tetap bahas, tetap update juga, dan tetap buat penyikapan gitu. Walaupun aksinya tuh nggak semasif ketika kita ngejalanin aksi massa. Karena aksi massa tuh bisa bikin pressure yang lebih ya kan. Tapi aksi-aksi media coba dibangun gitu. Sayangnya teman-teman di Kaltim ya, khususnya di Unmul gitu, masih sedikit banget yang up di Twitter. Menurutku Twitter ini bisa jadi media propaganda yang cepat headline. Mainin hashtag gitu kan, langsung naik. Beberapa kampus sudah ngebuktiin gitu. UNS, UGM ya kan, hashtag-hashtagnya mereka tuh sampai trending. Nah di Unmul ini kita masih kondisikan inilah. Jadi Twitter nggak bisa, kita coba deh propaganda yang lain gitu. Terlebih buat anak-anak yang punya pengalaman banyak gitu ya, baik dalam keilmuan, baik dalam kegiatan sosial ataupun dalam pergerakan, jangan ragu buat nge-share pengalaman teman-teman. Banyak nih sekarang podcaster-podcaster yang baru, YouTuber-YouTuber baru yang nge-share masalah mereka gitu kan, bukan masalah pribadi, tapi masalah mereka terhadap sudut pandang mereka terkait politik masa kini, terkait kegiatan sosial di fase pandemi ini kayak gimana. Ini justru jadi peluang buat teman-teman gitu. Apalagi teman-teman yang mau lihatnya ranah bisnis ya. TikTok ya, sekarang tuh udah bisa jadi ranah bisnis banget gitu. Seandainya teman-teman yang belum punya ini ya, belum punya followers banyak di Instagram, tapi teman-teman pengen endorse barangnya, pengen ngenalin gitu terkait produk teman-teman, bisa lewat TikTok. Kan di TikTok ini walaupun followers teman-teman di TikTok dikit, tapi bisa yang menonton bisa nyampe jutaan. Seandainya emang video yang teman-teman bikin tuh bisa viral gitu. Nah, aku ngeliat TikTok ini udah keren banget ya buat media bisnis teman-teman gitu. Apalagi anak-anak aktivis nih yang sekarang kaku banget, mau ngapain, mau nge-share pengalamannya, tapi nggak ada wadah. Sebenarnya ada wadah. Teman-teman bikin podcast, bikin YouTube bareng gitu kan. Bisa tuh digas kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri belum bisa nge-up ke sana karena ada yang lagi difokusin sekarang, lagi dikejar sampai Agustus. Nah, Kamega udah tahu kayaknya tadi deh, udah ceritain di awal. Nah, gitu sih Kak. Jadi nggak ada halangan ya buat teman-teman untuk bilang nggak produktif, nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya semuanya udah ada wadah gitu. Tinggal kita mau update atau enggak. Cuman ya kembali lagi konflik di kita ini kan sekarang kayak masalah kuotanya gimana, masalah sinyal ada atau enggak, apalagi buat teman-teman yang udah pulang kampung dan
rumahnya tuh terbatas gitu dengan sinyal. Rupanya masih ada Kak di Kaltim yang susah sinyal kayak gitu. Ada, listriknya cuma nyala siang aja. Dan Iya banyak. kemarin aku coba cek lokasinya, beneran kaget gitu ya. Karena aku belum pernah ngelihat titik yang sampai nggak ada sinyal 3G pun sampai nggak ada tuh. Beh, buset, ini parah banget gitu. Padahal masih di kota tempatnya. Oh iya, iya. Kira cuma di hutan aja yang nggak ada sinyal. Taunya daerah pinggir kota pun masih ada yang kayak gitu. Di salah satu kota di Kaltim. Menurut aku juga yang aku pengen tambahin buat teman-teman yang mengalami yang seperti dijelaskan sama Furkon tadi, susah sinyal, yang bilang bingung mau salurkan, maksudnya kemampuan saya mau diasah di mana nih, gimana tuh, masa ke orang tua gitu kan. Boleh juga ke orang tua, boleh juga ke keluarga, tapi Nah, ya, aku juga punya saran tuh buat teman-teman, mungkin bisa ini kali ya, apalagi kalau melatih itu ketika pada saat mendapatkan sinyal, carilah ilmu-ilmu yang kira-kira bisa yang kalian bisa latih kayak speech gitu, pidato gitu. Kalau kalian mau menilai apakah aku sudah sampai tahap ini, kalian bisa merekam dan menilai bahwa kemampuan gini. Dan menurut aku juga satu ini yang menjadi tantangan buat kita supaya tidak di situ-situ aja ada belajar bahasa-bahasa baru. Kalau sekarang kita tuh udah harus melatih juga kemampuan kita dalam berbahasa asing gitu menurut aku karena memang kalau kita nggak boleh stuck di sini-sini aja kita nggak akan berkembang ketika kita berada di zona nyaman terus kita harus mengembangkan diri. sepakat tau Kak. Nah jadi itu harus diasah terus dan waktu itu nggak dan untuk mengasah diri itu nggak sebentar harus sering-sering dilakukan gimana pun caranya. Kalau kita mengungkung diri aja, tadi kayak Kakak bilang, tetap bertahan di zona nyaman, ya circle kita bakal nggak berkembang gitu. Terutama buat kita yang masih muda nih ya, yang masih panjang perjalanannya. Apalagi kita nih diamanahin ya buat terus melakukan perbaikan buat bangsa gitu kan. Terus melakukan, ya ibaratnya kayak diri kita nih kanebo yang basah, gimana caranya diri kita nih biar bisa kering gitu ya. Kering ini ngeluarin kebermanfaatan terus gitu. Apapun yang kita punya walaupun sedikit, seenggaknya kita lakuin buat banyak orang gitu. Kalau seandainya kita diam aja di zona nyaman, sulit kita mengeringkan kanebo tadi. Tapi ya kalau kita keluar berusaha explore lagi, ya insya Allah kebermanfaatan yang kita berikan untuk orang banyak bisa dirasakan gitu. Iya. Karena yang ditarik sekarang ini kan bukan siapa yang paling bermanfaat, siapa yang paling ini, tapi ya sama-sama kita kolaborasi bareng untuk bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar. Iya. Apalagi teman-teman yang di kampus nih, banyak yang pulang ke kampungnya. Gimana sih teman-teman bawa perubahan di daerahnya yang kita kasih ke masyarakat terkait jaga dirinya gimana gitu ya di masa-masa pandemi, campaign pakai masker kah atau cuci tangan pakai sabun, walaupun Indonesia ini lagi galak-galaknya kan PHBS ya kan. Nah mungkin adanya pandemi ini hikmahnya ya kita bisa campaign besar-besaran terkait PHBS. Semoga pasca pandemi semuanya bisa tertib lah, terutama terkait kesehatan. Gimana anak kesehatan? Iya sih menurut aku penting sih itu kayak sosialisasi ya apapun bentuknya itu kita bisa lakukan yang penting ada lah kita coba gitu dan apalagi kita mau menjelang new normal ya new normal itu Nah, udah banyak masuk kayaknya kan normal nih. iya 1 mas. Juni. Dan itu kesempatan buat kalian itu yang buat melatih paling enggak dalam setahun nih ada kegiatan yang bisa kalian buat untuk melatih public speaking kalian gitu. Entahkah kampanye tentang di kampung nih, umpama terutama di kampung, kampanye bagaimana sih menghadapi new normal, persepsi orang-orang kan terhadap new normal itu kan beda-beda gitu. Dan itu menurut aku penting juga sih, bisa jadi wadah buat kita belajar juga untuk public speaking itu semangat. Kalau masalah fasilitas itu aku suka nonton Laskar Pelangi, tahu kan Laskar Pelangi? Oh, iya Fasilitas iya Kak. anak kampung gitu yang istilahnya oh my god, tetapi semangat mereka sangat tinggi dan itu menjadi menurut aku menjadi apresiasi buat kita semua, buat kita contohi gitu. Jadi jangan pernah stop buat berjalan gitu dalam bentuk apapun. Gitu ya, nggak sih Mbak Furkon? Benar Kak. Eh memang intinya yang harus dilawan tuh pertama mental dulu ya untuk public speaking, gimana kita bisa nge-up diri kita. Ya dalam artian mental ini nggak cuma secara diri kita pribadi, tapi rasa haus kita juga terhadap hal-hal baru gitu yang bisa terus ningkatin
semangat kita. Karena kalau kita punya rasa kepo yang tinggi ya dalam beberapa poin kebaikan ataupun yang enggak gitu ya, itu bakal secara nggak langsung ngajak diri kita, ayo deh, gerak deh. Kita masih kurang ini loh, kita masih belum tahu ini. Masa kamu mau diem aja gitu kan? Mau nggak mau hati ini, wah terdorong deh buat gerak lagi, ayo gerak gitu. Makanya setelah teman-teman punya mental yang kuat buat berani speak, perlu juga gitu ada pemahaman lanjutan. Jadi yang teman-teman bicarain gak cuma kosongan, tapi ada isinya gitu. Bisa ngasih impact buat orang lain gitu kan. Apa aja sih yang teman-teman sampai ini bisa bermanfaat nggak buat mereka gitu. Karena ya aku belajar ini, mungkin kakak juga pernah ngalamin masanya pas kampanye di kampus ya kan. Gimana caranya nge-brandingin diri gitu, ngasih argumen yang ini isinya nggak cuma janji aja tapi realistis buat kita jalanin 1 tahun ke depan gitu. Nah itu kita ngeritik ibaratnya nih penjabat nih caleg-caleg misalnya atau capres cagup banyak janji aja, kita ngeritik kayak gitu kan, nggak mungkin pas kita kampanye kita cuma ngomong-ngomong kosong aja gitu. Jadi mau nggak mau itu jadi beban juga ya, gimana kita ngomong nih ini bicara yang realistis gitu bisa kita jalanin selama 1 periode ke depan. Nah ini harus disusun lagi kata-katanya. Nah itu juga fase buat teman-teman yang mau ngejar public speaking. Setelah mentalnya terbentuk, isi juga isinya dibuat berbobot lah supaya ada impact-nya. Karena kan teman-teman juga harus banyak berproses gitu kan. Nggak cuma pekerjaan aja ya. Terutama teman-teman mungkin ada yang sebagian mungkin pengen lanjut kuliah ke luar negeri dan segala Nah, macam. itu tuh. Ya itu public speaking itu penting karena pada saat kalian pengen melanjutkan ke luar negeri, kalian akan diwawancara sama dosen-dosen luar yang akan dinilai itu bukan pengetahuan kalian aja. Mereka tuh cuma menilai kemampuan berpikir kalian itu cuma berapa persen, dan tapi selebihnya adalah kemampuan kalian mempresentasikan diri kalian gimana. Dan menurut aku bukan cuma dosen-dosen, dan kalian ketika bertemu-temu orang luar, kalau kalian mau go international, mau pendidikan maupun pekerjaan, yang pertama dilihat adalah gerak tubuh kalian, percaya diri kalian, cara kalian berbicara, itu akan menjadi penilaian orang di luar. Jadi menurut aku itu harus dilatih dari sekarang, dan jangan pernah menghambat diri kalian untuk melakukan apapun. Jangan pernah over insecure gitu. Aduh, aku nanti dibilangin itu. Nothing impossible, nothing's wrong. If you wanna learn, just learn gitu. So you should go out from your comfort zone gitu. Kata ini Kak Didi Mudita, dia pernah ngomong gini, aku pernah denger podcastnya kan, seputar speaking juga gitu. Dia ngomong komunikasi pertama tuh muncul dari tatapan pertama katanya. Jadi ketika dia ngelihat orang, dia udah bisa ngelihat gitu, udah punya nilai. Oh, orang ini begini, yang mau dia sampaikan A, B, C. Nah, Didi Mulita ceritanya kayak gitu. Karena publik menilai yang pertama kali diterima itu orangnya dulu, baru pesannya gitu. Dia waktu itu sharing masalah kenapa sih presenter banyaknya sebelum nampil dia harus make up dulu, harus pakai baju yang rapi. Karena tadi kata Didi Mulita, pesan kita didengar sebelum nyampe pesannya tuh orang tuh ngeliat kita dulu gitu. Enak nggak buat dilihat gitu kan? Bisa diterima nggak orangnya gitu? Dari semua kalangan gitu kan. Nah kalau misalnya orang udah bisa diterima, otomatis pesannya juga bakal masuk. Nah ini mungkin yang disebabkan kenapa ya, menurutku rasional juga sih yang disampaikan jadi Witan tuh. Kenapa presenter harus good looking lah, ibaratnya harus enak dilihat, harus punya nilai plus sendiri lah. Karena ya itu sorotan orang, baru presenter tuh ngomong pesannya apa aja, kita bisa nerima pesannya dari mereka. Iya, gitu juga. Bener gak sih Kak? Setuju ya. Sikan yang terbaik ketika saya nyaman, orang lain juga nyaman, apa yang saya pengen sampaikan orang lain juga bisa terima. Jadi ya itu, maksudnya itu aku sebut sebagai first impression. Jadi ketika kita bertemu orang-orang, first impression-nya kita gimana sama orang itu. Apakah dia enak untuk diajak berbicara, selebihnya bagaimana dia menyampaikan pendapatnya, lalu yang terakhir adalah ilmu yang dia sampaikan itu apa gitu. Dan itu menurut aku tahap-tahap dalam berkomunikasi gitu. Ya. Karena ya di komunikasi juga kita nggak mikirin apa yang mau kita omongin nih, tapi
yang kita omongin ke orang lain ini bisa dicerna atau enggak gitu kan. Nyampe enggak pesannya yang mau kita sampein. Iya, jadi itu. Dan Bener sih, Kak? benar, dan itu makanya kenapa kita harus melatih public speaking agar kita terbiasa, maksudnya dengan komunikasi-komunikasi yang seperti ini. Jangan sampai ntar kalian, kalau kalian mau kayak istilahnya, maaf nih ya, kalau umpama hanya di circle itu-itu aja, it's okay kalau kalian nggak mau out from the comfort zone. Jadi kayak kalian cuma berbicara dengan orang yang sama setiap hari yang bisa kalian baca. Tapi bagaimana kalau kalian punya kesempatan yang lebih besar untuk explore diri keluar? Ketika kalian berbicara dan kalian tidak bisa memberikan impress kepada orang lain, tidak bisa memberikan, maksudnya performance yang istilahnya wah, wah, maksudnya nggak usah wah-wah banget lah, istilahnya membuat orang melihat kita aja tuh udah bagus banget, daripada sama sekali dia ngapain gitu, kok diam-diam aja gitu ya kan, padahal dia ini pinter gitu, dibandingkan sama si yang nggak terlalu, wah dia keren ya, keren-keren. Ini nge-explore diri kan. Kalau kita isi otaknya bagus tapi nggak berani nge-explore, ya orang lain nggak ada yang tahu gitu kan. Iya benar. Karena tadi kakak bilang juga di fase dunia kerja mungkin ya, perlu ada yang namanya kita ngejual diri gitu. Bukan berarti ini ya, negatif ya. Iya, Ngejual iya. diri ya kita nunjukin kemampuan kita tuh gimana gitu kan. Misalnya punya sertifikat tentang JIS nih, pemetaan. Ya kalau ada sertifikatnya aja tanpa diliatin keahliannya apa, ya orang nggak akan percaya gitu kan. Iya. Karena ya mungkin gimana Kak, ceritain deh kerasnya pas ke kampus mungkin buat teman-teman yang di kampus nih. Kalau kampus aku, menurut aku ya teman-teman nih, terutama mungkin yang kalau di kampus itu memang tantangannya kita kayak presentasi di kuliah dan segala macam. Tapi kalau menurut aku yang paling benefit banget itu yang bakalan bermanfaat banget public speaking ini ketika kalian kerja. Kalian nggak akan bisa mencapai apa sih level dunia pekerjaan ketika kalian tidak bisa mempresentasikan diri kalian dengan baik. Jadi umpama nih, aku pernah kerja di pelayanan, jadi aku pernah 2 pelayanan kesehatan. Nah, itu aku juga harus memperformankan diriku. Aku harus memperjelaskan ke pasien, obat ini seperti apa, penggunaannya seperti apa, kira-kira efek sampingnya seperti apa, gitu. Dan itu harus dijelaskan aturannya seperti apa. Kalau aku yang nggak bisa berkomunikasi dengan baik, itu akan sulit. Nggak akan bisa Iya, Kak. akan mengerti apa yang akan aku sampaikan. Akhirnya terapi yang dia dapat nggak akan bermanfaat gitu ya kan, gitu. Nah Salah begitu, kaprah nanti pasien malah. iya pasiennya malah nggak minum obat dan segala macam. Bahkan kalau kita bisa mengekspresikan diri kita selebihnya, mereka akan nyaman berobat. Bahkan mereka akan kembali lagi ke tempat yang kita bekerja gitu. Maka karena merasa oh penjelasannya bagus, malah dia perhatian. Itu bahkan dulu pasien aku sering banget ya dimintain nomor telepon sama pasien dulu. Apalagi yang orang-orang tua gitu, pasien-pasien saya merasa oh berarti saya dipercaya, dan itu menjadi benefit buat kalian dan orang lain kan jadinya. Begitu juga di dunia pekerjaan legislatif gitu, dulu pernah juga, dulu aku tuh sebenarnya magang aja di DPRD provinsi, tapi I don't know how to make it them, jadi mereka merasa percaya dan akhirnya mereka menawarkan aku untuk apply pekerjaan di sana. Maksudnya it's honorable gitu, maksudnya aku kayak merasa dihargai, merasa terapresiasi banget ketika mereka ya udah, unfortunately waktu itu punya ambisi lain dan jadi akhirnya nggak balik lagi. Dan waktu itu aku sempat juga karena menurut aku politik itu luas, dan menurut aku dari hal itu bukan pamer atau apa, tapi itu menurut aku dari semua hal itu terjadi karena performance aku di depan orang-orang. Jadi percaya diri aku, walaupun aku sebenarnya nggak tahu banget apa-apa, tapi mereka menilai, oh dia mempunyai perform yang bagus yang bisa dipakai dalam berbicara, menyampaikan pendapat-pendapat gitu. Karena memang kalau mau dimanapun, pekerjaan apapun, semua itu butuh untuk public speaking. I think so. Gak ada pekerjaan yang nggak butuh public speaking, I think. Kecuali penulis ya, penulisnya nggak perlu kali ya. Tapi tetap butuh sih kalau dia mau promosikan. Perlu Kak. Kalau dia mau promosiin bukunya ya kan. Iya ya, benar-benar. Mana? Ya kalau di kampus tuh memang kita masih berproses ya, ibaratnya persiapan untuk jangkauan yang lebih jauh nanti gitu. Kadang kan orang nganggap kampus nih titik terakhir, padahal nggak juga gitu kan. Ini ya laboratorium kemanusiaannya aja gitu, gimana kita nyiapin
vokal kita, nyiapin public speaking kita gitu untuk bisa lebih baik lagi nyampein pasca kampus gitu kan. Nggak jarang orang yang pasca kampusnya kaget gitu ketika diminta public speaking, diminta presentasi ya. Sorry, diminta presentasi dia masih grogi. Nah, mungkin tuh kurang maksimal dia memanfaat. Lihat banyak sih senior-seniorku di kampus yang cerita kayak gitu. Wah, di kampus nih nyesel dulu nggak pernah nyoba explore diri di sini, nggak pernah nyoba presentasi depan kelas. Ya, akhirnya mereka nyesalnya kan di akhir gitu kan, bukan di awal ya. Kalau di awal kan pendaftaran gitu kan. Ya, mereka kadang mikirnya gitu. Wah, sayang banget ya dulu di kampus tuh disediain ini tapi aku nggak bisa maksimalin. Sampai akhirnya ya minim relasi dan pengalamannya juga terbatas gitu. Ya kalau memang mau berlatih ya menurutku di kampus nih pas banget buat kita latihan guna nanti pasca kampusnya bisa fight gitu. Dan yang sudah berproses di kampus jangan kelamaan juga dalam kampus, harus fight lagi pasca kampusnya ya kan. Aku senang nih, aku senang nih. Kadang Aku orang senang pola pikir itu. nyaman nyaman banget orang di kampus kan karena kadang ya pasca fase anak-anak semester akhir ya, mungkin kakak juga pernah ada di fase itu ngerasain ngapain ya aku lulus nih, kayaknya tahun ini lagi minim nih orang yang nerima di sini gitu kan, takutnya malah nambah pengangguran aja gitu kan. Wah, minder lah katanya, waduh minder nih takutnya pas lulus nggak dapat kerjaan jadi omongan orang lain segala macem. Ya itu ya tadi gitu, fasenya kita terlalu ngebatasin diri di zona nyaman. Kadang orang bicara zona nyaman, padahal dia sendiri sedang ada di zona nyamannya ya dalam kampus gitu kan. Iya, that's right. Jadi ya itu teman-teman, apapun yang kita ingin capai, jangan pernah terlena di zona nyaman. You should out, explore yourself, explore everything in around you, ya. Karena segala kesempatan-kesempatan itu selalu ada di setiap sudut kita jalan gitu. Dan for everything ya tetap ya down to earth, jangan pernah meninggikan diri tapi terus merendahkan diri. So, kita tahu nih ya kan setelah pandemik ini banyak sekali yang akan berubah, baik sikap maupun pola pikir manusia sehari-hari. Terus beberapa hari yang lalu juga aku sempat baca nih beberapa artikel dan berita kalau bagaimana pandemik ini sangat berpengaruh terhadap psikis terutamanya young generation, baik dalam soft skill bahkan emotional intelligence. Jadi tentu saja ini menjadi tantangan besar buat kita mencari bagaimana untuk mempertahankan kemampuan-kemampuan yang kita punya. Sebenarnya kita udah punya sebenarnya, atau bahkan yang kita belum punya untuk kita dapatin gitu. Nah, itu menjadi tantangan kita. Jadi on Iya, season yeah. aku tidak meluputkan sedikit pun, aku tidak ingin meluputkan semangat kalian maupun diriku sendiri, terutama untuk generasi muda, generasi kita ini untuk meningkatkan keterampilan kita dalam diri kita masing-masing. Jadi ada satu kata yang aku senang banget itu, yaitu dari John F. Kennedy, Presiden Amerika ke-35 ya. Kata krisis itu dalam aksara Cina ada dua artian. Yang pertama adalah bahaya, yang kedua artinya kesempatan. Jadi aku artikan ini, so I believe in this worst situation, in this pandemic, in this very very wrong situation, yang maksudnya banyak hal yang what should I do gitu, apa yang harus aku lakukan di saat seperti ini. Nah, kita tuh sebenarnya kita punya banyak kesempatan. Kita sebenarnya di mana semakin banyak dangerous, semakin banyak bahaya yang masih banyak worst thing, maksudnya worst apa sih, hal-hal yang maksudnya terlihat buruk, sebenarnya justru di situ banyak kesempatan-kesempatan yang kita dapat raih. So, even lockdown atau bahkan transisi new normal, kita mampu melakukan banyak hal, baik untuk diri kita maupun orang lain. Jadi, in any media, in any way, just do it ketika itu bermanfaat bagi orang lain gitu menurut. Iya, di fase pandemi kayak gini kan memang ini bisa jadi, aku sepakat sih kayak Kak Mega tadi ya, yang ngutip dari kutipan John F. Kennedy, bisa jadi peluang kayak. Ya, di mana ada bahaya, di situ ada kesempatan. Di mana bahaya, di situ ada kesempatan ya kan. Ya mungkin ini posisi yang nggak biasa banget buat anak-anak zaman sekarang gitu, ngadepin situasi pandemi kayak gini, tapi ini juga bisa jadi hikmah buat teman-teman semua, karena ya kita bisa maksimalin karya-karya itu tanpa harus
apa ya, tanpa harus bertemu langsung, tanpa harus dibantu dengan banyak orang, tapi kita nge-explore diri kita sendiri gitu. Di mana ya ketika kita mau berkreasi, kita coba kreasikan diri kita sendiri gitu. Ambil ilmunya, kita gerak sendiri gitu. Rata-rata kan kalau kayak aku ya, awalnya aku tuh kalau ngerjain apa-apa pasti harus bareng gitu, bareng dengan teman-teman. Ayo deh, kerjain sama-sama baru bisa semangat deh ngerjainnya, kayak skripsi misalnya ya. Skripsi tuh kalau aku ngerjainnya progres banget ketika ada teman-teman yang sama-sama ngerjain, dan ya kayak ada kayak pacuan lintasan kuda lah gitu, saling lomba-lomba buat cepat selesai gitu. Tapi di masa pandemi ini kan kita nggak bisa ketemu terus dan nggak bisa share-share secara langsung, mau nggak mau ya lewat online aja, ya kita lebih maksimalin teknologi gitu. Tapi tetap nilainya dapat gitu, nilai untuk saling lomba-lomba buat, wah dataku udah selesai nih, ini ambil datanya, datamu udah selesai belum? Nah, jadi share-sharean kayak gitulah. Seandainya nggak ada pandemi mungkin kita nggak bakal kenal lebih dalam apa itu aplikasi teleconference yang ada gitu kan, gimana maksimalinnya, gimana nge-explore diri di saat nggak bisa tetap langsung dengan dosen pembimbing. Kan kita harus banyak mikir mikir otak gitu ya. Nih dospem nih paling hanya terbatas sampai sini aja kalau kita komunikasi secara daring. Gimana caranya kita bisa ngerjain lebih banyak dulu biar bisa dikritik lebih banyak juga sama dosennya ya kan. Jadi cepat kelar gitu kan. Nah ini yang pola-pola coba dijalanin di fase pandemi. Seandainya nggak pandemi kan narapin pola yang lama, ya udah ngerjain sesuai orderan dosen, baru revisi sesuai orderannya juga gitu kan. Tapi di fase pandemi ini aku ngerasa kalau ngerjain sesuai orderan dosen gitu kan, orderan pembimbing, ya yang dikritikin pasti dikit dan nanggung gitu ya. Coba ngerjain lebih deh, ngerjain lebih lagi gitu. Apalagi banyak teman-teman yang punya bakat baru kayaknya nih. Sempat lihat beberapa story teman-teman apa aja sih yang dilakuin di selama pandemi gitu kan. Ada yang tiba-tiba jago masak, ada yang lama nggak pulang gitu kan. Akhirnya di masa pandemi dapat pulang ke rumah, bisa berbakti lagi sama orang tuanya gitu ya, lebih lama gitu. Nah ini kan nilai-nilai yang harus kita ambil lah, sisi positifnya di balik sisi negatifnya gitu kan. Ya sama-sama kita fokus perangi COVID gitu, jangan sampai kita lengah gitu ya. Kak Mega ini lagi di Samarinda, Balikpapan. Balikpapan. Nah mungkin kalau di Samarinda sendiri gitu ya, kalau kita keluar tuh udah rame banget Kak. Tongkrongan udah mulai ada gitu kan. Memang malah uniknya tuh di fase new normal ini banyak angkringan-angkringan baru yang muncul gitu ya. Ya memang langsung rame gitu. Mungkin orang udah nahan-nahan nih kapan selesainya, ya udahlah gas aja gitu kan. Ya ini juga buat teman-teman semua di fase new normal ini jangan lupa dijaga kesehatannya, tetap ikuti aturan protokol kesehatan ya. Iya Apa benar. aja yang harus dibawa selama keluar gitu, dan apa aja yang harus disiapin gitu. Karena kita ini nggak bisa menangani sendirian, jadi perlu bantuan teman-teman juga gitu, bantuan untuk teman-teman medis, teman-teman yang sedang berjuang sama-sama untuk melawan COVID. Iya ada. Jadi itu aja sih kayak dari aku. Selebihnya untuk public speaking, aku yakin di fase pandemi ini mungkin anak-anak sekarang nih ya, terutama yang dalam kampus, pasti seminggu pertama seneng banget, nggak ada kegiatan, kampus libur ya kan. Karena kampus juga perlu adaptasi Kak buat ngadapin pandemi kayak gini gitu. Sampai akhirnya kampus nerbitin akun MOLS ya kan, Mula Warman, pokoknya apa nggak tahu, pokoknya LS-nya tuh learning system, jadi Iya, iya, aku pakai itu pembelajaran juga satu soalnya. paket. Iya, pakai MOLS juga kayak. Iya, pakai. Ya. Oh, Mula Warman online learning system kalau nggak salah. Jadi kalau nggak ada pandemi, Unmu mungkin nggak akan nerbitin kayak gitu ya kan, terbatas eksposnya Unmu gitu. Nah, mungkin itu aja sih Kak, ambil hikmahnya. Untuk speaking teman-teman, aku yakin udah banyak banget yang nge-up lah terkait ini di fase pandemi. Apalagi banyak teman-temanku yang muncul ini, podcast-podcast baru, Wow, keren. YouTuber-YouTuber baru gitu kan. Nah, ya tandanya ini anak-anak muda juga sedang berproses. Buat kalian yang masih terkungkung di zona nyamannya, ayo deh kembangin diri, jangan takut gitu ngadepin fase pandemi ini, asikin aja. Karena kita sebenarnya bisa berjalan sesuai keinginan kita gitu. Tapi ya kita harus ada batasannya untuk sama-sama ngejaga kesehatan kita semua. Itu sih Kak. Ya, ini aku bilang, ini masa krisis, kata kita Hmm. mengalami pandemi ini.
Tapi justru semakin banyak kesempatan yang kita bisa raih, terutama ya young generation. Yang penting kita itu mau bergerak. Ya jangan karena oh kita lagi lockdown, lagi work from home, maksudnya school from home juga kan. Jadi kayak Ya. sambil tidur-tiduran aja, makan tidur, kuliah online, dan itu pun dalam kesimpulan. Dan menurut aku teman-teman itu, apakah kalian akan terus seperti itu dalam waktu 1 tahun ini, gitu? Itu menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Jadi terutamanya pesan aku juga nih buat organisatoris, teman-teman yang istilahnya dulu mungkin di kampus aktif banget nih muncul dalam setiap kegiatan, tapi justru lockdown gini malah kok nggak muncul, ada konferensi-konferensi online malah kok nggak muncul, hilang gitu kan, kok nggak pernah join, entah sinyal atau apapun. Kita maklumi kalau masalah sinyal, tapi kalau karena masalah major, please teman-teman harus introspeksi diri, sampai kapan harus menutup diri, karena sekali kita terjun di zona kemalasan, kemageran, itu akan sulit banget keluar. Bahkan yang kita sekarang mencoba produktif Bener aja ya? merasa malas. Aku pun kadang merasa, aduh ngantuk banget, aduh malas banget. Kayak tadi aja nih mau sebenarnya itu tidur dulu, aku tuh baru tidur gitu. Jadi sebenarnya ya tapi gitu teman-teman, kalau kita mau ngikutin yang ada dalam diri kita, yaitu kita akan terbiasa seperti itu sehingga kita melupakan bagaimana cara mengembangkan diri. That's why buat apapun yang membuat kalian growth, yang bisa membuat bertumbuh, dalam apapun, kalau ada konferensi, nggak ada halangan, silakan gabung. Jangan terlalu di zona nyaman karena kuliah online dengan alasan berbagai macam, karena sebenarnya kita punya 24 hours yang kita bisa bagi untuk istirahat, untuk me time, untuk pengembangan diri. That's right. Untuk me time. Yeah, me time, kita butuh me time gitu. Ya sih. Okay, so I think that's it. Jadi buat sharing teman-teman, hari ini kita cuma sharing singkat aja tentang public speaking, karena itu tujuannya buat kalian tetap di tantangan seperti ini. Jangan pernah pasif, jangan pernah mengikuti segala goda-godaan yang ada di rumah, tapi terus bergerak dalam bentuk apapun. Kita bisa kita bisa speak up, kita bisa, ya kayak tadi teman Furkon itu keren banget ya buat podcast. Dulu aku tuh nulis aja, sekarang itu belajar buat posting video-video yang menurut aku bisa encourage young generation buat bangkit. So thank you so much Furkon for sharing hari ini. Semoga apapun yang disampaikan menjadi semangat bagi kita semua, terutama Amin. muda dalam melakukan hal-hal positif, baik sharing and socialization and keeping spread their positive vibe bagi orang-orang di sekitarnya, for sure untuk bergerak mencapai mimpi-mimpi kalian, targetan masing-masing, terutama yang mungkin tahun depan ada targetan mau lanjut kuliah atau mau targetan kerja di mana gitu. Ini kesempatan kalian tetap harus bergerak, mempersiapkan segala apapun yang kalian ingin capai. Walaupun in this pandemic season, there's nothing wrong, there's nothing, maksudnya alasan buat kalian stop to doing it. So that's it. Once again, thank you so much and have a great day, guys.